Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para bapak ibu jamaah Ta'lim Al-Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nahnu fi atabati babi Ramadanil Mubarak. Kita telah berada di pintu gerbang bulan Ramadan yang diberkati. Tidak ada persiapan yang lebih perlu kita persiapkan melebihi persiapan iman, persiapan mental, persiapan ilmu, termasuk juga terakhir persiapan materi. Persiapan materi itu sebenarnya penting memang, cuma persiapan yang nomor kesekian kalinya. Mengapa demikian? Karena Ramadan itu sebagai madrasah, mencetak kita, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika ketakwaan telah kita raih, ketakwaan telah kita capai, maka itulah berarti kita telah berhasil menjalankan atau melakukan sejumlah kurikulum yang telah ditetapkan di bulan Ramadan, yang tujuannya adalah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi, Amin. poros tujuan utama dari puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin para bapak ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada persiapan yang lebih berharga untuk menyambut Ramadan selain persiapan iman, persiapan ilmu. Maka pada kesempatan hari ini sebagai Jumat terakhir di bulan Sya'ban, karena Jumat yang akan datang kita insya Allah sudah berada di bulan Ramadan, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal menyangkut tentang ahkams siyam, hukum-hukum puasa yang penting untuk kita ketahui bersama, supaya kita di dalam menjalankan puasa ini betul-betul menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Hadirin para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, puasa itu hukumnya macam-macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa wajib itu ada 6. Okay? Puasa wajib ada 6. Ya, apa saja 6 ini? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua yaitu puasa qadha, puasa bayar hutang. Yang ketiga yaitu puasa nazar, puasa yang dinazarkan. Keempat yaitu puasa kafarah, sebagai penebus dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima yaitu puasa fidyah. Ya, puasa fidyah, nanti akan saya jelaskan. Yang terakhir yaitu puasa istisqa jika pemerintah mewajibkan. Ini 6 jenis puasa yang hukumnya wajib. Ulangi lagi, nggih. Pertama puasa Ramadan, puasa qadha, bayar hutang, puasa nazar, puasa kafarah, ya, puasa fidyah, dan puasa istisqa jika pemerintah mewajibkan. Ini adalah 6 jenis puasa yang wajib. Saya jelaskan satu-satu. Puasa Ramadan pertama. Ini sudah perlu penjelasan banyak karena sudah menjadi rutinitas kita setiap tahun. Sudah masyhur, wajib, dan itu harus dilakukan oleh semua orang muslim yang balik, yang berakal, yang sehat, yang tidak berhalangan.
Itu puasa wajib. Yang pertama itu puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha. Puasa qadha yaitu puasa bayar hutang. Misalnya ibu-ibu, mbak-mbak yang berhalangan ketika bulan Ramadan datang bulan 7 hari. Maka nanti 7 hari ini wajib diqadha di luar bulan Ramadan. Ini juga termasuk puasa wajib. Yang ketiga puasa nazar. Nazar. Misalnya ada jamaah yang punya nazar begini. Kalau saya diparingi oleh Allah, diberikan pekerjaan yang lancar, atau jika saya misalnya diberikan rezeki yang lancar tahun ini, saya mau pulang dan saya akan berpuasa 3 hari. Maka ini puasa nazar dan harus ditunaikan. Kemudian yang keempat yaitu puasa kafarah. Puasa kafarah. Puasa kafarah, puasa yang dilakukan untuk menebus dosa-dosa. Di antaranya apa? Di antaranya kafarahnya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, maka di samping dia wajib mengganti, wajib mengqadha puasa yang batal, karena kan batal kan? Sekaligus dia harus melakukan puasa kafarah namanya. Apa kafarahnya? Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini tantangan tersendiri bagi yang manten-manten anyar ini. Jadi kalau sampai terjadi berbuat di siang hari bulan Ramadan, itu kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mau puasa 2 bulan, Mbak, wong sebulan udah dibatalin kok. Kalau kita perlu ngaji nih supaya kita punya Berhati-hati. lebih berhati-hati. Ya, utamanya pengantin baru juga termasuk tidak menutup kemungkinan pengantin lawas ya. Jadi baru pulang dari Taiwan ya, Mbak, ya masih muda kayak gitu, Mbak. Biasanya lupa. Pengantin bodol ini. Ini pengantin bodol, Mbak. Jadi puasa kafarah. Jadi misalnya terjatuh naudzubillah 2 hari misalnya. Berarti dia wajib mengqadha 2 hari plus dia wajib membayar kafarah berapa berarti? 4 bulan 4 berturut-turut. bulan, Mbak. Aduh, Ya Allah. Bahaya itu, Mbak. Loh itu kalau 4 hari, kalau 10 hari ya nopo? Ya Allah, 20 bulan. 20 bulan. 20 bulan. Allah, ya Allah. Harus hati-hati. Itu. Nah, dan lebih beratnya lagi, kalau misalnya belum selesai, sudah keburu batal, misalnya ya, dia membayar kafarah 1 hari, ya, 1 hari berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian di hari ke-59, 2 bulan kurang sehari batal, maka wajib diulang dari hari pertama. Ya Allah. Itu berat sekali. Bagaimana, Mbak? Kalau Ya, kalau perempuan kan nggak bisa, ya Allah. Nah, kalau perempuan itu ada dispensasi, ada kemurahan, yaitu dia dipotong hari-hari haidnya saja. Ya, jadi dia di hari haid, ya istirahatlah. Tapi begitu selesai haid, lanjut lagi. Ya, selesai haid, lanjut lagi puasa sampai 2 bulan. Jadi puasa kafarah namanya. Kafarah. Kemudian sumpah palsu, itu juga ada kafarahnya. Oh, Hati-hati kalau kita misalnya bohong tapi bersumpah billahi padahal bohong, maka itu ada kafarahnya, yaitu puasa 3 hari. Itu juga hukumnya wajib. Ini namanya puasa kafarah. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah. Keempat puasa nazar. Sudah tadi puasa nazar ampun. Kemudian yang kelima. Yang kelima puasa fidyah. Ya nopo puasa fidyah? Puasa fidyah itu puasa yang membayar habis nifas itu, Mbah. Bukan. Kalau itu fidyah puasa ya. Fidyah puasa yaitu membayar fidyah lain fidyah puasa dengan membayar fidyah pada saat berpuasa itu beda. Kalau puasa fidyah itu adalah puasa sebagai ganti tidak melakukan kewajiban ibadah haji.
Maksudnya begini, ibadah haji itu kan ada rukun, ada wajib. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu kan memiliki definisi yang berbeda. Ibadah-ibadah yang lain itu sama antara rukun dengan wajib. Contoh sholat. Rukun sholat dengan wajib sholat itu sama. Contoh rukun sholat apa? Baca Fatihah. Wajib sholat juga baca Fatihah. Dalam ibadah-ibadah yang lain, rukun dengan wajib itu sama. Tapi dalam ibadah haji beda. Dalam ibadah haji, rukun dengan fardu atau rukun dengan wajib itu dibedakan. Apa perbedaannya? Kalau wajib, kalau fardu, kalau rukun haji itu, kalau tidak dilakukan maka hajinya batal, harus diulang tahun berikutnya. Contoh wukuf. Jadi orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka dia hajinya tidak sah. Ya, harus diulang tahun depan. Makanya kenapa kalau orang haji itu walaupun sakit bagaimanapun, ada di rumah sakit misalnya, ketika wukuf dibawa ke Arafah, ya, dengan infus-infusnya diikut sertakan, karena itu masuk rukun, tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hajinya itu batal dan harus diulang tahun depan. Ini namanya rukun. Sedangkan kalau wajib, itu hajinya bisa sah asalkan dia membayar dam. Jadi kalau rukun tadi tidak bisa terkatrol, tidak bisa tidak bisa tertambal dengan apapun kecuali mesti harus diulang tahun depan. Tapi kalau wajibul haji itu hajinya masih bisa terkatrol, masih bisa sah dengan catatan dia membayar dam. Ya, dia membayar dam. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya melempar jumroh atau mabit di Mina, mabit di Arafah. Ini kan mabit di Musdalifah, maaf. Ini kan masuk wajibul haji semua. Andaikan ada jamaah haji yang tidak melakukan ini, tidak mabit di Mina, tidak mabit di Musdalifah, tidak melempar jumroh, itu hajinya sah, bisa sah dengan catatan harus bayar dam. Harus bayar dam. Tapi kalau rukun haji tidak bisa, tidak terkatrol dengan dam. Kalau wajibul haji, dia terkatrol dengan dam. Nah, sekarang untuk bayar dam tidak punya misalnya. Ya. Jadi untuk bayar dam tidak punya. Maka hajinya itu bisa sah dengan membayar puasa fidyah. Ini yang dimaksud puasa fidyah. Yaitu apa? Puasa fidyah itu berpuasa 10 hari. Ya. 10 hari itu yaitu salasatun fil haji, 3 harinya dilakukan di tanah haram dan 7 harinya dikerjakan di tanah air. Jadi misalnya ada orang jamaah haji yang tidak melakukan melempar jumroh misalnya. Sedangkan dia tidak kuat untuk bayar dam, tidak ada uang untuk bayar dam. Maka hajinya ini bisa sah dia dengan melakukan puasa fidyah. Apa puasa fidyahnya? Puasa 3 hari di tanah haram, 7 hari di tanah air. Jadi totalnya itu 10 hari. Ini namanya puasa fidyah. Kemudian yang ke-6 terakhir yaitu puasa istisqa jika pemerintah mewajibkan. Contoh, misalnya di Indonesia mengalami kemarau panjang, sehingga banyak terjadi kebun-kebun mati, ternak-ternak mati. Terjadilah zaman paceklik. Kemudian pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk menyuruh semua kaum muslimin untuk melakukan sholat istisqa. Dan sebelum melakukan sholat istisqa, sholat untuk minta hujan, di situ pemerintah mengikutkan, dimohon misalnya mulai 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa, agar kaum muslimin yang tidak berhalangan untuk melakukan puasa istisqa. Jadi kalau misalnya pemerintah mengeluarkan surat edaran seperti itu, maka wajib hukumnya bagi orang muslim yang tidak berhalangan untuk melakukan puasa istisqa ini. Tapi kalau misalnya edarannya hanya untuk sholat istisqa saja, tanpa ada keterangan mewajibkan untuk plus dengan melakukan sholat puasa istisqa, maka tidak wajib. Paham nggih? Ini 6 puasa yang wajib. Ulangi lagi, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, puasa nazar, puasa fidyah, dengan puasa istisqa jika pemerintah mewajibkan. Itu puasa yang wajib.
Kemudian selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak sekali jumlahnya. Ya, puasa sunnah itu banyak sekali jumlahnya. Ya, cuma jika dikategorikan puasa sunnah itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yaitu pertama ada puasa sunnah dalam skala tahunan. Ya, contohnya apa? Contohnya puasa hari Arafah, puasa apa? Haram. Puasa ya bulan Rajab, Muharram, Asyura, Tasyu'a. Ini adalah puasa sunnah dalam skala tahunan. Artinya datang itu setahun sekali. Yang kedua ada puasa sunnah dalam skala bulanan. Contohnya apa? Yaumul Bid. Ayyamul Bid, Yaumul Bid. 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian yang ketiga yaitu puasa apa? Contohnya lagi puasa Ayyamus Sud. Yang tiap bulan. Ya, puasa Ayyamus Sud. Apa Ayyamus Sud? Senin Kamis. Bukan. Yang puasa bulanan. Bulanan. Di samping Ayyamul Bid ada Ayyamus Sud. Ayyamus Sud itu puasa di hari-hari gelap. Hari-hari gelap. Yaitu tanggal 28, 29, 30. Jadi sunat juga puasa sebenarnya. Ya. Oh, ada putih, ada hari-hari putih. Kalau hari putih kan Ayyamul Bid. Terang bulan kan, bukan terang bulan makanan loh, nggih. Terang maksudnya nggih di siang hari puasanya. Kalau ini juga di siang hari tapi gelap, maksudnya di akhir bulan. Ya, terakhir bulan. Gelap-gelapnya bulan. Ya, 28, 29, 30 itu nama puasa Ayyamus Sud. Ayyamus Sud. Berarti. Kemudian yang ketiga puasa dalam skala mingguan. Ini contohnya apa? Senin Kamis. Jadi puasa sunnah itu jika dikategorikan ada 3 kategori. Ada yang dalam skala tahunan, skala bulanan, skala mingguan. Kemudian yang ketiga harian. Yang ketiga yang ketiga yaitu puasa sunnah. Yang ketiga itu puasa makruh. Nah, ada puasa makruh. Apa yang puasa makruh? Puasa makruh itu adalah puasa menghususkan semisal hari Jumat, hari Sabtu atau hari Minggu untuk puasa. Jadi kalau kita menghususkan misalnya tiap hari Jumat puasa, tiap hari Sabtu puasa, tiap hari Minggu puasa tanpa ada sebab apapun. Beda kalau misalnya hari Jumat bertepatan dengan Ayyamul Bid, ya, atau hari Sabtu bertepatan dengan hari lahir, 10 Muharram misalnya, atau bertepatan dengan hari kelahiran, misalnya beda ya. Hanya menghususkan hari Jumat, tiap hari Jumat mesti puasa, tiap hari Sabtu mesti puasa, itu makruh hukumnya. Ya, puasa makruh. Kemudian terakhir puasa haram. Puasa haram itu secara umum dibagi 2. Yang pertama ada puasa haram sekaligus tidak sah. Yang kedua ada puasa haram tapi sah. Ya, yang puasa haram tidak sah itu ada 3. Ya, yang puasa haram tidak sah itu ada 3. 1, puasa di 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, jadi kalau ada orang berpuasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka puasanya itu haram sekaligus tidak sah. Kemudian yang kedua, puasa hari tasyrik. Puasa di hari tasyrik itu juga puasa yang haram sekaligus tidak sah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu puasa. Ini perhatikan ini. Puasa 16 Sya'ban ke atas. Ya. Jadi kalau sudah 16 Sya'ban ke atas sampai Ramadan, sampai akhir Sya'ban, ya, maka itu puasanya haram sekaligus tidak sah. Kecuali, perhatikan kecualinya ini. Ya, kecuali satu puasa. Yang pertama, ya, puasa niat bayar hutang. Jadi kalau kita misalnya ibu-ibu masih punya hutang, masih punya hutang Ramadan tahun lalu. Sekarang kan sudah lebih nih Sya'ban nih. Sudah tanggal berapa sekarang? 20 berapa sekarang? 24, Bang. Tapi panjenengan masih ada hutang Ramadan. Maka walaupun sudah 16 Sya'ban ke atas, tidak mengapa puasa, pengecualian. Ya, bahkan wajib puasanya untuk segera bayar hutang.
Jadi yang pertama pengecualiannya, orang yang berpuasa 16 Sya'ban ke atas itu sah. Satu adalah orang yang membayar hutang atau puasa qadha. Itu pengecualian pertama. Yang kedua, pengecualian yang kedua yaitu orang yang memiliki kebiasaan sebelumnya. Contoh Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Jadi dia sudah memiliki rutinitas puasa Senin Kamis. Walaupun sudah 16 Sya'ban ke atas, kan masih ada Senin Kamis itu. Nah, maka walaupun berpuasa di situ tidak mengapa. Itu pengecualian yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengecualian yang ketiga yaitu jika disambung dengan tanggal 15-nya. Tanggal 15 Sya'ban itu pas di Sya'ban puasa. Maka kalau disambung 16, 17, 18 itu tidak mengapa. Ya, karena disambung dengan tanggal 15. Jadi yang dimaksud haram sekaligus tidak sah itu apabila tidak ada sebab apapun. Tiba-tiba baru ingin puasa tanggal 17 Sya'ban. Bukan bayar hutang, bukan terbiasa Senin Kamis, juga bukan memiliki disambung dengan tanggal 15-nya. Oke, ini adalah 3 puasa yang haram sekaligus tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua, ada puasa haram tapi sah. Ayo, puasa apa kira-kira? Sahnya sih sah, tapi haram. Puasa haram tapi sah, yaitu puasanya seorang istri. Puasa sunnah. Puasa sunnahnya seorang istri yang suaminya ada, tetapi tidak mendapatkan izin. Tanpa izin. Jadi puasa sunnah loh, beda dengan puasa wajib. Puasa sunnahnya seorang istri yang suaminya ada di rumah dan tidak mendapatkan izin untuk melakukan puasa sunnah. Maka itu hukumnya apa? Hukumnya haram walaupun sah. Ya, sahnya sah tapi puasanya sah. Yang terakhir, ya. Ini saya sengaja saya tidak sampaikan semua karena ini sebenarnya pembahasan bab puasa itu panjang sekali. Tapi yang poin-poin penting saja. Sekarang saya terakhir akan bahas tentang terkait dengan fidyah puasa. Kalau tadi kan puasa fidyah, sekarang fidyah puasa. Siapa saja orang yang puasa itu sebenarnya ya? Puasa itu ada orang yang jika punya hutang puasa, ada yang harus dibayar puasa atau yang disebut dengan apa? Qadha. Ada yang harus dibayar ganda, yaitu ganda apa? Bayar mud dengan bayar qadha. Ada yang hanya bayar qadha, ya, ada yang hanya bayar mud tapi tanpa bayar qadha. Ya, perhatikan ini, terutama perempuan, ibu-ibu, ini perlu diperhatikan. Untuk yang pertama, yaitu wajib bayar qadha saja. Wajib bayar qadha saja. Siapa ini? Satu, orang perempuan yang punya hutang karena haid. Atau yang kedua, orang sakit yang masih ada harapan sembuh. Orang sakit ada harapan sembuh, maka dia hanya wajib qadha saja tanpa bayar fidyah, ya, tanpa bayar mud. Sedangkan yang wajib bayar mud dan fidyah, ya, yang wajib bayar mud dan fidyah, ulangi, yang wajib bayar fidyah dan qadha maksudnya. Mud atau bayar fidyah wajib. Bayar fidyahnya apa? Fidyahnya kan memberi makan, ya, orang fakir miskin kan, dengan takaran setengah ukuran zakat fitrah, ya. Orang yang wajib membayar mud atau fidyah dengan wajib qadha adalah seorang perempuan yang menyusui atau yang hamil. Tidak berpuasanya itu karena mengkhawatirkan kepada bayinya. Jadi kalau yang dikhawatirkan itu hanya bayinya, ya, ada orang menyusui misalnya, atau ada orang hamil, kemudian tidak berpuasanya itu, yang dikhawatirkan adalah bayinya saja. Nanti kalau saya puasa, bayi saya akan sakit. Nanti kalau saya puasa, kata ibunya nih, janin saya akan sakit. Maka dia wajib bayar ganda. Di hari dia tidak berpuasa, dia wajib bayar fidyah. Ya, fidyah apa? Memberi makan fakir miskin. Ya. Dan nanti keluar dari bulan Ramadan, dia wajib mengqadha. Jelas nggih? Jadi wajib bayar qadha plus fidyah itu adalah orang perempuan yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasanya khawatir pada bayinya saja. Ada
Adapun jika dia yang dikhawatirkan dari tidak berpuasa itu bayinya dan dirinya, atau dirinya saja, kan ada terkadang seorang ibu, dia tidak berpuasa karena khawatir dengan dirinya saja. Ya. Atau khawatir dengan dirinya dan bayinya, maka dia hanya wajib bayar qadha puasa, tidak wajib bayar fidyah. Bisa diingat kira-kira? Ulangi. Biar lebih mudah untuk mengingat begini. Kalau yang dikhawatirkan hanya cabang itu berarti siapa? Bayi. Ya, bayi itu kan cabangnya dari ibu kan? Ibu itu pokoknya, ibu itu batangnya, taruhlah begitu. Kemudian anak itu cabangnya. Betul? Maka jika yang dikhawatirkan itu hanya cabang, bayinya maksudnya, maka dia wajib bayar ganda. Wajib bayar puasa dan wajib bayar fidyah. Tapi jika dikhawatirkan itu adalah ibunya saja, ya, batangnya saja, ataukah yang dikhawatirkan itu dua-duanya, ibunya dan anaknya, ya, maka dia hanya wajib bayar puasa, tapi tidak usah bayar fidyah. Bisa diingat, gitu? Atau saya ulang lagi? Insyaallah. Coba sebelum saya pindah bahasan, coba diulang. Takut salah paham. Kalau yang takut karena nggak puasa dikarenakan anaknya, itu bayar ganda. Bayarnya ganda. Plus puasa. Puasa juga fidyah. Terus? Tapi kalau yang dikhawatirkan kedua-duanya ataupun ibunya saja, itu cuma puasa. Itu hanya wajib bayar puasa, tidak bayar fidyah. Sudah jelas nih, Gigi? Insyaallah. Ya pun, saya kira ini saja pembahasan kita hari ini seputar puasa. Sekarang kesimpulannya dari awal sampai akhir. Jadi puasa itu ada 4. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa wajib ada berapa tadi? Ada 6. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarah, puasa fidyah, puasa istisqa jika pemerintah mewajibkan. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah ada berapa? Banyak, tapi secara umum ada 3. Ada puasa sunnah dalam skala bulanan, ada dalam skala tahunan, ya, ada puasa dalam skala bulanan, ada puasa dalam skala mingguan. Kemudian puasa makruh. Ya, puasa makruh itu apa? Mengkhususkan hari Sabtu, Ahad atau Jumat, Sabtu atau Ahad untuk berpuasa. Kemudian puasa haram, ya, ada 2. Ada puasa haram tapi tidak sah, ada puasa haram tapi sah. Puasa haram yang tidak sah itu ada 3, yaitu puasa 2 hari raya, yaitu puasa Ayyamut Tasyrik dan puasa 16 Sya'ban ke atas, kecuali 3 golongan. 1 orang yang bayar hutang, 2 orang yang punya kebiasaan sebelumnya Senin Kamis misalnya, dan orang yang menyambung puasanya dengan tanggal 15, 16 dan seterusnya. Kemudian puasa sudah. Kemudian terkait dengan fidyah puasa, ya, fidyah puasa, orang berpuasa ketika tidak berpuasa itu ada yang wajib bayar fidyah sekaligus bayar puasa qadha, ada yang hanya fidyah saja, ada yang qadha saja, ya. Yang bayar fidyah dan qadha siapa? Yaitu orang perempuan yang hamil atau menyusui, yang tidak berpuasanya khawatir hanya karena anaknya atau karena janinnya. Berarti hanya wajib bayar, dia wajib bayar dua-duanya, fidyah dan qadha. Adapun yang bayar qadha saja, yaitu orang menyusui atau hamil yang berpuasanya khawatir dirinya dan anaknya. Ya, dia wajib bayar qadha saja, tidak perlu fidyah. Adapun yang hanya bayar fidyah saja tidak perlu qadha, siapa? Contohnya, orang tua renta yang sudah tidak kuat berpuasa. Misalnya ada orang umur 95 tahun sudah tidak kuat berpuasa, maka dia tidak perlu bayar qadha nanti, tapi dia di hari tidak berpuasa, misalnya besok tidak puasa, masa besok itu langsung dikeluarkan fidyahnya. Dan orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Jadi kalau ada orang sakit, sudah sakit keras, ya, sudah tidak ada harapan sembuh, maka dia hanya cukup bayar fidyah, tidak perlu bayar qadha. Demikian, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bermanfaat bagi kita nanti untuk menyambut bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Bismillahirrahmanirrahim. Syuratan ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi fi nama wa ikaf mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana azwajan wa dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Demikian kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.